teman-teman biar sambil menyusul. Insya Allah bisa, Ibu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Rino Wikandaru MPhil ya dari Research ID Academy selaku narasumber kita pada hari ini dan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta di acara ngobris kita hari ini dengan judul NVivo Masterclass, yaitu analisis data kualitatif dengan mudah dan cepat untuk temu satu. Jadi untuk acara ini, untuk NVivo Masterclass ini kita rencanakan ada 2 kali temu. Untuk pertemuan yang pertama hari ini dan untuk yang pertemuan kedua nantinya akan kami informasikan menyusul. Rencananya sebetulnya akhir Mei, Pak, tapi sepertinya akhir Mei ada libur untuk kenaikan Isa Al-Masih ya. Jadi memang akan kita eh, diskusikan lebih lanjut di tim LPPM Unjaya untuk jadwalnya. Em, Baiklah, karena ini sudah jam 9:10 untuk mempersingkat waktu, mari kita buka untuk acara kita hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada Bapak Reno selaku narasumber kita hari ini. Monggo Bapak bisa untuk memberikan materinya kepada kami supaya kami bisa lebih banyak belajar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin suara kami apakah bisa terdengar, Ibu Dwi? Bisa Pak. Bisa, Nggih, Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang kami hormati. Mohon izin kami sowan terlebih dahulu, nggih, yang kami hormati Ibu Ketua LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani, Ibu Dr. Tri Sunarsi, SST MKes, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, juga yang kami hormati Ibu Dwi Kartika Rukmi yang sudah beberapa hari terakhir menghubungi kami secara personal. Yang pertama kami izin sowan nggih Ibu, Bapak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diberikan kesempatan untuk saya agak khawatir Ibu Dwi sebetulnya kalau disebut narasumber takutnya kualat gitu nggih. Mohon kami sebagai fasilitator saja untuk mendampingi Bapak Ibu. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Reno Wikandaru dari Research ID Academy. Beberapa di antara Bapak Ibu juga adalah supporter sejati ya dari Research ID, Bu. Ketua LPPM sendiri juga aktif, kemudian Ibu Dwi, ada Ibu Kori, juga Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Unjaya sangat berkesan di hati kami, Ibu Dwi. Jadi kalau kami ditimbali, insya Allah siap sowan kapan saja. Karena supporter sejati dari Research ID salah satunya adalah dari Unjaya menika nggih. Nah, pada pagi hari ini Ibu, Bapak, mohon izin kami ingin melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami melalui Ibu Dwi Kartika Rukmi, yaitu kami ditugasi untuk membagikan pengalaman dalam hal penggunaan NVivo begitu. Nah, seperti yang Bu Dwi Kartika sampaikan, insya Allah di pagi hari ini kami izin mungkin dari dasar nggih Ibu, Bapak, karena kemarin pada saat kami mendapatkan dawuh dari Ibu Dwi itu, Ibu menyampaikan kalau barangkali bisa langsung coding, Pak, lalu untuk berikutnya pertemuan berikutnya nanti langsung visualisasi begitu. Nah, tapi kami izin memberikan pendapat begitu karena terkadang kita kalau bicara software itu kan ada yang tingkatannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang sudah mahir, ada yang baru install tadi malam mungkin atau
bahkan mungkin baru mendengar NVivo di pagi hari ini. Jadi kami mencoba untuk me apa ya, menempatkan para peserta di level yang sama, yaitu sebagai pemula semua, tetapi izin kami mungkin nanti agak cepat di beberapa bagian awal begitu nggih, karena memang NVivo ini sebagai sebuah piranti ini cukup cukup kompleks ya Ibu, Bapak, nggih, dan untuk saat ini NVivo masih menjadi salah satu software yang sangat diandalkan untuk penelitian kualitatif, begitu. Nah, kita mulai saja nggih, Bu Dwi. Untuk NVivo-nya Bapak Ibu apakah sudah menginstal atau belum? Ini mungkin bisa disampaikan berapa banyak yang sudah siap NVivo-nya dengan resen Ibu, Bapak? Sudah, Mas. Bu Ratna Aryani, sampun nggih, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang sudah, mohon dibantu untuk resen nggih, Ibu, Bapak. Berapapun NVivo versinya, tetapi saya kira yang penting Sudah, Pak. Bapak Ibu sudah berkenalan begitu nggih, Bu? Nggih, matur nuwun sanget. Ini ada yang belum itu Pak Dedi Haryadi nggih. Semoga Bapak Ibu yang belum menginstal NVivo nanti tidak ada kendala. Nah, terkait dengan NVivo ini Ibu, Bapak, sebetulnya ya kita kalau, lihat di ini banyak sekali ya, pilihan Envivo itu ada versi 12, kemudian ada versi 14, kemudian yang paling baru adalah versi 15, Bapak Ibu. Nah, di versi yang terbaru ini, apa yang baru begitu, salah satu kita inginkan bersama-sama yaitu fitur AI gitu. Jadi Ibu, Dwi, Ibu Tri nggih, Ibu Kepala LPPM nanti kalau misalnya tertarik untuk langganan versi NVivo yang betul-betul pro-nya yang tertinggi begitu ya, itu nanti ada fitur AI begitu. Nah, meskipun masih ada keterbatasannya nggih, jadi kalau di NVivo yang AI itu nanti ada fitur summary, tetapi sementara ini memang bahasa Indonesia itu belum ada. Jadi baru beberapa bahasa, PBB saja begitu, untuk bahasa Indonesia belum ada. Jadi sekalipun ya misalnya kita belum tergerak untuk menggunakan NVivo yang versi terbaru, ya tidak apa-apa juga karena memang fitur AI-nya masih belum sempurna seperti yang kita harapkan begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengunduh NVivo, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke lumivero.com. Ini sedikit kami cepat saja. Di lumivero.com ini nanti Bapak Ibu akan dibawa ke tampilan seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa klik area di pojok kanan atas di sebelah sini nggih, mohon izin di pojok kanan atas di sini ada customer login. Nah, ini silahkan klik customer login di area situ, kemudian nanti Bapak Ibu akan menemui satu tampilan untuk ini ya, untuk, login di beberapa layanan dari Lumivero, gitu. Jadi Lumivero ini adalah korporasi yang salah satu produknya adalah NVivo, Bapak Ibu nggih. Jadi NVivo itu hanya salah satu saja. Selain itu ada Sitavi, ada Sonia, ada dan lain sebagainya, begitu. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan NVivo, Bapak Ibu silahkan klik area di sini ya. Kita klik NVivo, lalu Bapak Ibu nanti bisa membuat akun begitu. Nah, ini karena kami sudah login di akun Lumivero jadi tampilannya berbeda begitu. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu belum login gitu ya, nanti tampilannya Bapak Ibu akan menjumpai halaman untuk, sign in-nya ini ya. Ini izin kami, coba ulang dari awal sedikit mungkin barang 5 sampai, 7 menit semoga cukup waktunya. Nah, akan tampilannya seperti ini nggih Ibu, Bapak. Kalau belum memiliki akun, Bapak Ibu silahkan klik di bagian sini ada tulisan don't have account, pilih sign up now begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya akun, langsung kita masukkan ke area sebelah sini, begitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun, Bapak Ibu bisa mengunduh NVivo untuk laptop atau untuk komputer Bapak Ibu dan nanti kalau kita belum pernah menginstal
Nvivo yang, dari web ini Bapak Ibu, kita mendapatkan gratis untuk trial itu sebanyak 14 hari, gitu. Lumayan ya untuk kita berlatih menjelajahi fitur-fitur Nvivo itu sangat, saya kira lebih dari cukup selama 2 minggu begitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah mantap, bisa lanjut ke berlangganan yang versi full. Nah, versi langganannya ini berbeda-beda nggih, Ibu, Bapak, mulai dari $118 per tahunnya begitu, sampai dengan yang lebih mahal lagi begitu. Jadi ada versi yang paling murah adalah yang $118 per tahun kalau tidak keliru ya. Itu untuk student license dan kalau kita kurskan ke rupiah sekitar 1,9 juta, tetapi sebetulnya cukup terjangkau kalau kita bagi menjadi 12 bulan ya, Ibu Bapak. Kalau dari apa 1.900.000 kita bagi 12 itu berarti per bulannya sebetulnya hanya 158.000 ya, sekitar 160.000 lah per bulan begitu nggih. Saya yakin itu lebih mahal dari budget kita makan untuk, satu keluarga selama 1 hari gitu ya, itu lebih murah begitu. Nah, dengan tingkat produktivitas yang, akan lebih banyak gitu ya, saya kira cukup worth it ya Ibu Bapak nggih, 1,9 untuk per tahunnya begitu. Nah, itu sedikit, eee, sekilas begitu nggih untuk registrasi. Nah, ini karena kami sudah punya akun, ini izin kami langsung login ke akun kami ya. Seperti ini, nanti Bapak Ibu akan menjumpai tampilan seperti yang di awal tadi sudah kami, tunjukkan ya. Jadi tampilannya seperti ini, kemudian akan muncul beberapa produk ya Bapak Ibu di area tengah seperti ini. Lalu kalau sudah masuk ke akun, Bapak Ibu silahkan klik Nvivo. Nah, di Nvivo ini kita pilih manage ya, manage seperti ini, lalu kalau Bapak Ibu menggunakan Windows nanti sudah akan muncul di sini download Nvivo untuk Windows-nya. Nah, untuk kami karena menggunakan Mac jadi Nvivo for Mac. Ukurannya tadi sekitar 700 mega Bapak Ibu ketika mengunduh yang file untuk Mac ini ya. Biasanya untuk file Windows itu lebih ringan Bapak Ibu nggih, biasanya begitu. Tetapi saya bisa juga keliru. Semoga Bapak Ibu tidak ada kendala nggih untuk mengunduh Nvivo untuk Windows-nya di sini nggih, seperti ini. Kemudian, di bawahnya sini, ini ya, ada collaboration cloud, ada transcription. Terkadang ada pertanyaan begini Bapak Ibu, Mas Reno untuk Nvivo itu kan bisa kita ngunggah video gitu ya, video wawancara misalnya kita unggah. Tetapi untuk transkripnya kan kita harus manual begitu ya. Ada tidak fitur transkripsi di Nvivo? Sebetulnya ada Bapak Ibu. Jadi di Nvivo itu sudah menyediakan juga fitur transkripsi. Jadi kalau misalnya kita wawancara begitu nggih, ada video ataupun audio misalnya kita unggah di Nvivo, kita bisa aktifkan transcription-nya. Nah, tetapi memang transkripsi ini layanan yang terpisah dari software utamanya dan ini berbayar lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin transcription-nya terpisah begitu ya, menggunakan Nvivo tertarik begitu, ya bayar lagi nanti ya. Jadi ada upgrade langganannya begitu. Alternatifnya bisa menggunakan AI juga saya kira banyak ya untuk transkripsi menggunakan AI begitu. Kemudian kalau Bapak Ibu putra-putrinya gitu ya, sering menggunakan software editing video CapCut, itu yang CapCut Pro itu kan juga dia bisa generate teks otomatis dari apa yang kita ucapkan. Nah, itu mungkin bisa juga diberdayakan untuk membuat caption juga begitu nggih. Nah, ini sekedar sedikit informasi. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah download silahkan diinstal. Nah, lalu nanti ketika instalasi selesai gitu ya, Bapak Ibu akan menjumpai satu, kotak, kita masukkan akun di situ, kemudian kalau memang laptop kita atau akun kita itu baru gitu ya, benar-benar belum pernah aktivasi 14 harinya itu aktif, kita bisa mengaktifkan 14 hari masa trial-nya Bapak Ibu. Nah itu lumayan ya, seperti tadi kami sampaikan, itu sangat lumayan untuk melatih kita begitu selama 14 hari.
Nah, kalau sudah, kemudian Bapak Ibu bisa membuka tampilan Envivo-nya dan nanti Envivo itu kurang lebih tampilannya seperti ini, nggih, Ibu Bapak, nggih. Nah, tampilannya seperti ini. Barangkali ada sedikit perbedaan dengan tampilan Bapak Ibu, mohon dimaklumi karena terkadang perbedaan sistem operasi itu menyebabkan tampilannya juga berbeda begitu ya. Nah, ini di Mac seperti ini. Kami sudah menggunakan yang Envivo 12 juga dan dari segi tampilan itu berbeda ya dengan Envivo untuk Windows. Jadi saya kira itu agak agak kesulitan juga itu. Ibaratnya nanti kalau kita menggunakan analoginya ya, seperti kita menggunakan Mendeley Reference Manager dan prakteknya masih menggunakan Mendeley Desktop, tentu ada fitur-fitur yang kita tidak jumpai begitu ya. Nah, seperti tadi kami sampaikan untuk Envivo yang terbaru, yang Envivo 15 itu sekarang ada fitur AI Assistant Bapak Ibu di area sini nggih. Nah, di area pojok paling kanan ini ada tombol AI Assistant. Nah, ini gunanya nanti untuk summary Bapak Ibu, untuk summary teks ya. Ini kalau kita klik begini nanti ada opsi AI asistennya ada summarize, kemudian ada summarize text, ada suggest child codes gitu. Nah, jadi sudah ada AI-nya. Ini saya yakin ya nanti ke depan ini akan lebih banyak lagi fitur AI yang dibenamkan di Envivo karena memang trennya ke arah AI ya Ibu Bapak nggih. Trennya sudah ke arah AI, semuanya mengadopsi AI atau berusaha untuk membenamkan AI di produk-produk yang mereka ciptakan begitu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman awal tetapi mungkin agak agak berbeda nggih. Saya izin untuk menutup terlebih dahulu, kemudian kita coba mulai dari awal nggih. Semoga tampilan Envivo-nya nanti tidak. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih mungkin menggunakan Envivo versi 12, Bapak Ibu, kami sarankan nggih, tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan Envivo yang versi terbaru karena memang dari segi tampilan lebih lebih intuitif nggih, Ibu Bapak nggih, lebih modern begitu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk halaman eee, paling depan nggih, kami izin share seluruh screen-nya. Ya, sekedar Bapak Ibu kami. Ya. Nah, semoga sudah nampak nggih untuk ininya. Ini kami saja. Ya, ini seperti ini. Ya. Nah, ini tampilan halaman awal dari Envivo kurang lebih seperti ini nggih, Ibu, Bapak. Gimana tadi? Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman awal dari Envivo ya. Jadi ketika kita membuka, nanti akan muncul create new project atau sampel projectnya begitu. Kita buka, kemudian more sampel project nanti bisa kita lihat juga di sini. Kemudian ada recent filenya. Nah, ini yang sedang kami buat begitu ya. Ada 2 file begitu. Kemudian di sini ada beberapa tautan, ada learn about using NVivo, kemudian support resources, kemudian ada collaboration cloud, ada open dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin ya tampilan ini muncul ketika menjalankan NVivo, ini tinggal kita uncheck saja ya di area pojok kiri bawah ini Bapak Ibu. Ya, jadi di area bawah ini nanti tidak perlu di sebelah sini. Nah, ini ada tombol ya. Ini bisa kita centang atau tidak, monggo silahkan. Nah, ini kalau kita ingin membuat project baru, Bapak Ibu bisa klik create new project. Tetapi kalau
sudah ada. Nah, ini bisa kita pilih begitu ya, apakah yang ini atau yang ini. Nah, saya akan buka file yang ini Bapak Ibu, NVivo kesiapan ini nggih. Nah, ini untuk opening, coba kita buka dulu. Nah, dan inilah tampilan dari NVivo versi yang terbaru, versi 15, begitu ya. Nah, di sini NVivo bisa kita lihat terbagi atas 3 wilayah nggih, Ibu Bapak. Wilayah pertama adalah di sisi sebelah kiri, ini kalau kita urutkan dari kiri ke kanan saja nggih. Area sebelah kiri ini adalah area sidebar untuk memudahkan kita navigasi begitu. Kemudian ini bisa kita hide dengan kita klik tombol ini Bapak Ibu. Nah ini ya, ini bisa kita sembunyikan. Ini bisa kita klik begini. Nah ini ya, ini bisa kita sembunyikan, bisa kita munculkan seperti ini. Nah ini bisa kita munculkan. Kemudian di area atas ini seperti kalau di Microsoft Word itu ya, jadi ada ribbon begitu. Nah ribbon ini terdiri atas beberapa tab. Ada tab pertama adalah Home, kemudian Edit, yang kedua lalu Import, Create, Explore, Share, dan ada Modules gitu. Nah, di sini ada, di sini ada, kemudian area terakhir adalah area tengah ini, yang ini untuk processing file yang kita kerjakan, begitu ya, Ibu Bapak di tengah. Nah, menariknya NVivo ini peletakan dari navigasinya itu sesuai dengan urutannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya dari mulai home, kemudian edit, import, create, explore, ini urutan proses di analisis olah data gitu ya. Jadi mulai dari import, kemudian kita create kode dan lain sebagainya, kemudian kita explore. Misalnya kita text search atau word frekuensi dan sebagainya. Begitu ya. Jadi di sini explore ada di sini. Nah, jadi sudah diurutkan begitu dari import, dari create, dari explore begitu. Kemudian di bawahnya ini untuk semacam manage data gitu ya. Jadi di bagian sini yang paling atas adalah data, kemudian yang di bawahnya ada organize, kemudian yang ketiga ada explore. Nah, kalau menggunakan NVivo yang versi terbaru Bapak Ibu nanti akan yang paling banyak ya, yang paling banyak diakses itu adalah 2 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah data, sama yang kedua adalah organize di sini. Tuh, jadi coding, cases, notes, kemudian sets ini ada di bagian organize gitu. Kemudian di area sini ada create, explore gitu. Jadi ini seperti sinkron gitu ya. Sinkron antara yang atas dengan yang sebelah kiri begitu. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan NVivo pertama kali? Jadi NVivo itu Bapak Ibu ada 4 fitur utama ya di sini ya. Ada 4 fitur utama. Yang pertama adalah impor. Ini untuk impor data kualitatif. Kemudian kita organize begitu datanya. Kita explore dan kita visualize gitu. Atau kalau di NVivo yang terbaru ini sudah visualize ini sudah jadi satu gitu ya. Jadi di explore saja. Nah, di impor ini Bapak Ibu, ini kita edit dulu seperti ini. Nah, impor ini maksudnya impor data kualitatif ya Bapak Ibu ya. Nah, impor data kualitatif itu macam-macam. Jadi bisa saya yakin Bapak Ibu sudah pakar ya dalam hal ini. Jadi wawancara, bisa juga FGD, bisa juga foto, bisa juga video misalnya. Jadi banyak sekali data kualitatif yang bisa kita impor ke NVivo, termasuk artikel PDF gitu ya, termasuk di sini artikel misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menganalisis misalnya SLR gitu ya, Bapak Ibu bisa download PDF-nya dan kemudian dianalisis menggunakan NVivo lewat kode-kode gitu ya. Jadi dengan coding begitu. Sebelum ada AI, sebelum ada Ryan begitu, saya kira yang paling populer untuk membuat itu kan NVivo memang gitu ya. Nah, tetapi sekarang di tengah gempuran AI, NVivo juga ternyata tidak tinggal diam. Mereka membenamkan juga layanan yang berbasis AI juga. Nah, ini data kualitatif kita kumpulkan Bapak Ibu, wawancara, FGD, foto, video dan lain sebagainya. Ini kami sebetulnya berharap Bapak Ibu sudah menyiapkan datanya gitu ya, supaya nanti betul-betul kita bisa praktek untuk mengunggahnya begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kami sudah mengumpulkan data untuk praktek nggih Bapak Ibu nggih di sini. Nah, ini ada
data, jadi kami punya data untuk demo. Ini ceritanya nanti penelitian kami adalah judulnya ini ya, strategi implementasi Pancasila di sekolah dasar berbasis agama di Yogyakarta. Nah, katakanlah kami punya penelitian kualitatif ya dengan judulnya seperti ini. Strategi implementasi Pancasila di sekolah dasar berbasis agama di Yogyakarta. Nah, kami sarankan Bapak Ibu juga mensimulasikan dengan topik penelitian Bapak Ibu masing-masing begitu nggih. Kemudian dikumpulkan datanya. Nah, di sini kami sudah membuat klasifikasi, ada data FGD, ada data video, ada wawancara, kemudian ada foto gitu ya. Ada foto, kemudian ada notulensi dan lain sebagainya. Tuh, ini saya jadikan satu di sini. Ini misalnya kita buat survei ya misalnya ya. S. Luha sama Kanisius kita masukkan di sini. Kemudian Al Azharnya saya letakkan di survei juga saja. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa NVivo itu penting atau perlu untuk kita pelajari? Karena begini Bapak Ibu, sebelum NVivo itu ada begitu ya, kalau kita melakukan penelitian kualitatif itu kan kita mengelompokkan data secara manual seperti ini ya. Jadi FGD kita letakkan di sini, video kita letakkan di sini, wawancara kita letakkan di sini. Dan ketika kita analisis itu berarti kan kita baca satu persatu gitu ya. Kita berikan catatan misalnya kita komen pakai Windows dan lain sebagainya. Kemudian kita buka notulensi di sini pakai Microsoft Word, nanti kita kasih komen dan seterusnya begitu. Nah, ini adalah cara klasik. Kendalanya adalah ketika menggunakan cara klasik ini kan kita tidak bisa mengintegrasikan semuanya gitu ya. Jadi ibaratnya antara wawancara yang ini dengan wawancara yang ini nggak bisa disambungin begitu karena kan terpisah ke dalam file yang berbeda. Nah, disitulah Bapak Ibu NVivo hadir sebetulnya sebagai piranti, sebagai tool gitu ya. Jadi ibaratnya ini adalah tabung reaksi kalau orang ilmu, kealaman atau saintek gitu ya, biasanya ke lab kemudian ada tabung reaksi tempat kita melakukan percobaan-percobaan misalnya begitu. Nah, NVivo ini adalah tabung reaksinya orang-orang yang penelitian kualitatif. Jadi ada data wawancara kita masukkan di situ, kita masukkan di situ gitu ya, foto kita masukkan di sini, kemudian kita aduk-aduk, kita olah-olah hasilnya apa. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan analisis, maksud kami analogi ya. Dengan analogi seperti ini penting dipahami bahwa NVivo itu bukan alat untuk penafsir gitu ya, karena kita sebagai, peneliti itulah yang sebagai aktor utama dalam penelitian ini gitu. Jadi bukan kemudian untuk menafsirkan, data begitu ya, kita masukkan teori begini kemudian berdasarkan data ini maksudnya apa. Nah itu tetap nanti kita yang melakukan penafsiran Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena NVivo ini kualitatif, maka tentu juga tidak bisa digunakan untuk analisis kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif ya kita menggunakan SPSS misalnya atau AMOS, SMPLS dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Jadi memang berbeda begitu. Jadi NVivo itu hanya sebatas untuk tool saja begitu. Dan nanti NVivo membantu untuk memproseskan gitu ya penelitiannya seperti tabung reaksi tadi kita gunakan untuk nampung semua data, kita aduk-aduk hasilnya apa. Nah, nanti kita tafsirkan di situ begitu. Nah, itulah yang sedikit terkait dengan NVivo. Kemudian ini saya kira sudah bisa dipahami nggih Ibu Bapak nggih. Kemudian untuk penelitian jenis apa saja yang bisa kita lakukan? Sebetulnya banyak ya Ibu Bapak nggih, dan mohon kami dikoreksi karena kami juga dari bidang ilmu yang berbeda dengan Bapak Ibu tentu gitu ya. Kami dari ilmu sosialnya filsafat lagi. Jadi dari segi keilmuan itu filsafat itu kan ilmu yang paling fleksibel gitu ya. Kami bisa menafsirkan apapun dari sudut pandang apapun dan orang bisa menyalahkan, ya nggak apa-apa karena filsafat spekulatif memang gitu ya. Jadi kami dari segi ilmu memang paling gampang mengelak Bapak Ibu.
Nah, tetapi tentu berbeda nggih. Misalnya ketika, Bu Sally ya, istri saya, penelitian bidang pendidikan, nah itu baru bisa masuk gitu. Oh, untuk analisis tematik atau analisis konten misalnya, untuk penelitian fenomenologi, ini kok belakangan ada tren velocity itu kenapa ya? Nah, misalnya begitu. Nah, kita kumpulkan itu data velocity atau ada tren smile-nya siapa itu Ibu? Bapak yang artis Korea itu ya, yang sekarang viral itu juga, kenapa sih lagi banyak konten seperti itu? Oke, kita berarti pakai penelitian, pendekatannya kualitatif dengan ininya fenomenologi begitu ya misalnya, dan lain sebagainya, termasuk literatur review dan lain sebagainya. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu yang, memang penelitiannya model seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau, kenapa ini kami sampaikan, karena di dalam NVivo itu Bapak Ibu nanti ada satu tahap khusus dan itu menjadi tahap penting ya, bisa dikatakan paling penting begitu, yaitu tahap coding. Tahap coding adalah tahap menandai item-item yang kita temukan sebagai, temuan-temuan di dalam data kita, begitu. Dan itu coding itu idealnya manual ya Bapak Ibu, artinya kita baca satu persatu begitu, kata ini kita cari di situ, lalu kita masukkan ke coding-nya dan lain sebagainya begitu. Nah, nyambung ke sini tadi itu nanti akan berpengaruh dalam model penelitian yang kita kerjakan. Misalnya kalau Bapak Ibu, sedikit ya kami, pengalaman misalnya penelitian tentang, analisis konten misalnya begitu. Kita pengen tahu dari penelitian atau dari website atau dari media nasional selama 2 hari terakhir ini, konten apa sih yang paling banyak dibicarakan? Nah, misalnya begitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin membuat penelitian terkait dengan bagaimana pengaruh, pilpres terhadap pemberitaan di, media massa nasional misalnya. Itu kita bisa membuat satu penelitian, analisis konten begitu. Jadi kita kumpulkan website berita selama 2 hari begitu, kemudian kita analisis dari website itu, konten apa yang paling sering muncul misalnya, berita apa yang paling sering diberitakan, berapa banyak, apa sih namanya kalau portal ya, portal berita yang membahas tentang itu dan lain sebagainya, begitu. Jadi itu nanti bisa untuk analisis, konten. Nah, untuk analisis konten seperti itu nanti biasanya Bapak Ibu ya, coding-nya itu coding yang, sambil jalan gitu ya. Jadi kita analisis kontennya, kita baca kemudian, "Ah, ini menarik nih, oke ini saya catat. Oh ini menarik nih, saya catat lagi, temuan lagi," begitu. Jadi itu adalah tahap coding yang coding-nya itu ditentukan belakangan, begitu. Lain halnya dengan penelitian kami, begitu. Jadi penelitian kami yang ini, strategi implementasi Pancasila di sekolah dasar berbasis agama ini nanti, tahap coding-nya Bapak Ibu, kami akan melihat implementasi sila, ya, sila satu, kemudian implementasi sila 2, implementasi sila 3, implementasi sila 4, dan implementasi sila 5. Nah, jadi sudah kami tentukan dulu gitu ya. Nanti di dalam strategi implementasi itu saya akan mencari contoh-contoh implementasi sila satu atau strategi implementasi untuk sila satu di objek atau di lokasi penelitian saya, begitu. Jadi ini sudah kita tentukan dulu gitu ya. Implementasi sila satu itu nanti kaitannya kalau Bapak Ibu ingin membuat kata kunci atau coding yang lebih spesifik lagi juga bisa begitu. Nah, ini kami izin menyampaikan terlebih dahulu supaya kelihatan bedanya nggih. Kalau penelitian strategi implementasi Pancasila di sekolah dasar ini saya sudah menentukan nanti yang akan saya cari adalah itu, begitu ya. Jadi nanti pada saat coding saya akan cari sila satu ada enggak, sila 2 ada enggak, dan seterusnya. Beda kalau kita penelitian analisis konten. Saya mengumpulkan data dulu, berita gitu ya, kemudian berita ini saya baca satu-satu, satu-satu, kemudian dari berita ini kata yang paling sering muncul kata apa ya? Nah, itu nanti akan kita laporkan untuk penelitian analisis konten. Semoga ini bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih yang kami maksudkan. Terkadang penjelasan kami malah justru menjadi menjadi lebih rumit gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau ini sudah
perbedaan ini kita sudah pahami Bapak Ibu, insya Allah nanti ketika kita membuat coding itu menjadi lebih mudah begitu nggih. Nah ini persiapan, tahap persiapannya kurang lebih seperti ini nggih, kita akses ke Lumivero, kemudian ada free trial, ada NVivo ini untuk yang kemarin Bapak Ibu, tetapi sekarang sudah berbeda ya. Untuk aktivasi 14 hari ini sekarang lebih mudah Bapak Ibu. Jadi tinggal akses ke Lumivero, kemudian ini kita hapus ya customer login, lalu sign up, login ke akun NVivo, download NVivo, install, kemudian login, lalu terakhir aktivasi. Jadi sekarang prosesnya menjadi lebih gampang ya, lebih ringkas. Nah ini untuk aktivasi 14 harinya kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nanti kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita melihat proses olah datanya, kita inputnya apa? Inputnya adalah data kualitatif gitu. Jadi kita siapkan data kualitatif, bisa transkrip, bisa video, bisa audio, bisa PDF, bisa gambar, bisa foto gitu ya. Banyak sekali Bapak Ibu monggo silahkan. Kemudian data kualitatif ini kita proses di NVivo seperti tadi ya, di tabung reaksi tadi, kita proses dan prosesnya ini kita upload file Bapak Ibu, upload data ya, yang tadi kita sudah sebutkan di sini. Jadi data transkrip video tadi kita upload semuanya tanpa ada yang terselip begitu. Kalau sudah kita upload, lalu kita buat cases, kita buat kontainer, kita bisa running word frekuensi, kemudian kita bisa generating codes under research question. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, terkadang ya kami mendapatkan pertanyaan, Mas Reno, bisa nggak kalau misalnya kita jalankan gitu ya, word frekuensi, kemudian dari situlah kemudian nanti kita buat codingnya begitu. Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi di NVivo bisa seperti itu. Nah, namun kita perlu memperhatikan bahwa proses ini akan tergantung pada jenis riset yang kita kerjakan tadi, begitu nggih. Jadi kalau misalnya kita risetnya seperti kami ya, yang di awal sudah kami tentukan untuk item-item yang kita cari ini, maka word frekuensi itu nanti lebih untuk melihat, kata apa saja yang muncul dan kemudian nanti bisa kita kita, masukkan kodenya secara manual. Beda kalau Bapak Ibu penelitiannya analisis konten. Kalau analisis konten itu ketika word frekuensinya dijalankan, nanti kelihatan kata apa yang paling sering disebut. Nah, itu nanti kan akan berujung pada kesimpulan, oh ternyata media massa selama seminggu belakangan ini nih membahas topik ini, gitu ya. Nah, itu nanti kan kemudian kita analisis ke lebih lanjut. Jadi ini tergantung pada jenis penelitiannya nggih, Ibu Bapak nggih, jenis atau model nggih. Model penelitian ya. Mungkin ya kalau ini kadang-kadang di bidang ilmu satu beda sama bidang ilmu yang lain nggih, Ibu Bapak nggih. Nah, kurang lebih seperti itu, begitu. Nah, kemudian hasilnya nanti Bapak Ibu bisa macam-macam, Bapak Ibu bisa berupa, buku coding gitu ya, atau list kode dalam bentuk Excel untuk Bapak Ibu misalnya, sampaikan ke rekan Bapak Ibu misalnya gitu. Jadi memang penelitiannya belum selesai gitu ya, tetapi masih dalam bentuk kode begitu, atau bisa kita visualisasikan juga dalam bentuk, word cloud ini ya, dengan cara word frekuensi atau word tree gitu. Nah, ini dengan text search query begitu ya. Nah, inilah beberapa hal yang sedikit kami sampaikan sebagai pendahuluan saja, kemudian kita ke NVivo-nya lagi nggih, Ibu Bapak. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, langkah awal untuk menggunakan NVivo untuk riset kualitatif adalah kita pertama adalah upload data terlebih dahulu. Jadi data yang tadi sudah saya kelompokkan nggih Bapak Ibu, di sini ini ada FGD, ada video, ada wawancara, ada survei, ini data kualitatif semua nggih, sekali lagi ini data kualitatif semua. Kemudian kita pindahkan ke NVivo. Nah, cara pindahnya bagaimana? Apakah dengan cara drag and drop, Pak? Ini kita folder kita letakkan di situ begitu nggih? Nah, tentu tidak begitu, karena nanti akan bercampur menjadi satu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita pilih dulu nggih, bagian sini import dulu nih Bapak Ibu. Nah, kita import ya di sebelah sini. Kemudian ketika kita import, Bapak Ibu nanti punya beberapa, opsi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa
mengimpor file, bisa mengimpor foto dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, jadi di sini kita klik di sini ya, ada penjelasan, kita close aja. Nah, kemudian ketika kita klik area files, nggih, Ibu, Bapak, di sebelah kiri, nih di sebelah ini kita klik area file, kemudian kita arahkan di sini import, maka menu di sini akan aktif. Ini ya. Nah, menu di sini akan aktif semua, begitu. Bapak Ibu bisa import project, artinya kalau misalnya Bu Bu Tri nggih, misalnya berkolaborasi dengan Ibu Dwi misalnya, kemudian Eee, projeknya belum selesai, kemudian ingin dilanjutkan oleh rekan kita, ini bisa kita impor di sini ke projeknya. Jadi nanti kita melanjutkan projek yang kita sudah kerjakan, begitu ya. Kemudian end capture ini kalau Bapak Ibu menggunakan website gitu ya. Jadi sering sekali kita kan meng-capture, website ya, Ibu Bapak ya. Kalau di Mendeley namanya Mendeley Web Importer gitu ya, tetapi kalau Envivo ada namanya end capture. Bapak Ibu lihat postingan di sosial media, kemudian ingin dijadikan sebagai data kualitatif. Nah, itu bisa menggunakan Encapture salah satunya begitu. Meskipun sekarang banyak ya, banyak sekali caranya misalnya dari website itu diekspor jadi PDF kemudian dimasukkan di sini itu juga bisa tanpa menggunakan Encapture. Nah, tetapi di Envivo ada fitur bawaannya. Nah, ini ada Encapture, kemudian fitur bawaan ini juga bisa kita gunakan di Google Chrome Bapak Ibu ya. Jadi ada semacam, add-on gitu ya atau extension yang digunakan untuk meng-capture tampilan websitenya begitu. Tapi kalau ada sedikit error mohon dimaklumi ya Bapak Ibu namanya teknologi gitu ya. Ini contohnya tadi saya mencoba untuk meng-capture ini nggak selesai-selesai sampai sekarang ya. Jadi masih in progress saja terus gitu. Jadi saran saya kalau end capture-nya tidak berfungsi, Bapak Ibu bisa menginput nanti menggunakan PDF saja. Jadi langsung diekspor gitu ya menjadi PDF kemudian dipindahkan ke Envivo sebagai PDF begitu. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kami sudah menginput data yang kami kumpulkan tadi ya. Jadi di sini ada kita bisa klasifikasikan jenis datanya di bagian sini. Jadi kalau Bapak Ibu klik file, ini bisa kita buat folder-folder ya seperti FGD, survei, wawancara, atau Bapak Ibu tambahkan data lagi misalnya data pustaka gitu ya. Misalnya ini kita klik di sini kita tambahkan satu folder, kita beri nama dokumen misalnya, dokumen peraturan perundang-undangan misalnya atau dokumen visi misi perusahaan, visi misi universitas misalnya begitu, yang itu betul-betul menjadi data ya. Menjadi data itu artinya kita olah apa istilahnya kontennya juga kita baca. Lain halnya kalau Bapak Ibu menggunakan dokumen tadi sebagai referensi saja. Kalau referensi berarti dia tidak masuk sebagai data, tetapi nanti masuknya di eksternal di sini Bapak Ibu. Misalnya nanti ada referensi dari Mendeley, dari Zotero gitu ya, kita ingin input, nah nanti masuknya di bagian eksternal di sini begitu. Nah ini contohnya ini ya file classification-nya. Nah ini ya ada referensi seperti ini. Ini kita tutup saja. Oke. Nah, ini Bapak Ibu saran kami ya, kalau Bapak Ibu sudah ada data, ini silahkan Bapak Ibu buat folder-folder khusus seperti ini. Jadi file itu sekaligus kita klasifikasikan jenisnya, apakah itu FGD, apakah itu survei, dengan cara Bapak Ibu letakkan kursornya di file, lalu diklik kanan, lalu kita pilih new folder. Gitu. Saya kira di Envivo versi sebelumnya juga kurang lebih pengoperasiannya sama nggih, Ibu Bapak nggih. Di sebelah sini nggih. Nah, ini kita klik file, kemudian nanti ada tulisan new folder. Nah, silakan di new folder, kemudian Bapak Ibu bisa rename foldernya. Nah, di area sini nggih. Area sini tersedia area untuk merename foldernya. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak jadi membuat, kita klik cancel. Seperti ini. Nah, nanti kalau sudah ada foldernya seperti ini, Bapak Ibu, kita mulai dengan proses import data. Contoh misalnya ya, kami akan mencoba untuk mengimpor data sekali lagi. Kami ingin mengimpor file yang FGD tadi ya. Jadi kita klik di sini ke impor, Bapak Ibu, di impor ya. Kemudian kita pilih file.
Nah, di area file ini kita pilih nanti ada beberapa opsi, ada dokumen, ada PDF, ada pictures, ada audio, ada video gitu ya. Jadi banyak ya, dokumen atau PDF atau picture dan seterusnya. Kok ada dua Pak Reno, ada dokumen sama PDF itu bedanya apa? Kalau dokumen itu Bapak Ibu misalnya ingin menginput file Microsoft Word gitu ya. Nah, itu nanti masuknya ke dokumen. Kalau filenya dalam bentuk PDF ya kita inputnya dalam bentuk PDF nggih, Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Nah, karena transkrip tadi itu file Microsoft Word, maka kita klik dokumen. Lalu kita akan disuguhi dengan, ini nggih, foldernya seperti ini. Nah, kita klik folder yang tadi misalnya, ini ada survei, video, wawancara, saya ambil misalnya, FGD yang notulensi SD Lukman Al-Hakim misalnya. Nah, kita klik impor, nanti ada progres seperti ini nggih, Ibu Bapak. Mohon bersabar nggih Ibu Bapak, ini karena laptopnya laptop jadul barangkali agak lama ya. Seperti ini, import operation in progress. Kita tunggu saja nggih Bapak Ibu untuk proses impornya. Ya, nah ini sudah ya. Nah, nanti ketika sudah impor, Bapak Ibu akan menjumpai beberapa deskripsi. Di bagian sini ini ya ada dokumen properti, ini ada notulensi SD Lukman Al-Hakim. Nah, ini sesuai dengan nama file tadi Bapak Ibu, nggih, sama seperti file tadi. Kalau Bapak Ibu ingin merename filenya, maka di sini langsung kita beri nama. Contoh misalnya ya, karena ini tadi masuknya ke FGD, maka kita tuliskan misalnya notulensi FGD SD Lukman Al Hakim. Kalau misalnya mau ditambahi tanggal berapa boleh gitu ya. Misalnya ini tanggal 2 Juli 2023 misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik dan Bapak Ibu di sebelah bawah nggih, di area bawah ini kita klik dan. Nah, di sini ya. Di sini ada area, kita klik dan. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah berganti nggih nama filenya nggih. Notulensi FGD SD Lukman Al-Hakim 2 Juli 2023 begitu. Jadi sudah berganti nama. Kita masukkan lagi file baru, kita klik dokumen, kemudian kita pilih notulensi SD Al-Azhar misalnya, lalu kita klik impor. Nah, karena tadi proses impornya lama, saya tidak ingin impor lagi ya, supaya hemat waktu Bapak Ibu. Katakanlah ini saja sudah cukup, begitu nggih. Nah, di sini sudah cukup. Nah, ketika kita ngimpor Bapak Ibu data ke NVivo, maka by default-nya dia akan masuk ke bagian file. Nah, jadi masuknya di bagian file ya, di sebelah sini ya, di bagian file begitu. Padahal kita kan sudah klasifikasikan ada FGD di sini gitu ya, kemudian ada dokumen, ada survei begitu. Nah, kalau dia filenya di sini, lalu bagaimana cara memasukkan ini ke dalam folder FGD? Nah, caranya mudah Bapak Ibu, ini seperti kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop ya, tinggal kita klik saja, lalu kita seret ke folder yang kita maksud. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika file itu kita pindahkan ke folder, maka dia betul-betul berpindah, bukan ke copy, bukan cloning ya, tetapi berpindah lokasi gitu Bapak Ibu. Nah, dan ini sekarang sudah menjadi satu dengan data yang lain gitu ya. Ada FGD SD Kanisius Viro Brajan, ada FGD SD Lukman Al Hakim, ada yang ini, ada yang ini. Nah, terkadang mungkin kita double gitu ya, ketika kita sedang memasukkan data ini double. Nah, ini bisa kita hapus dengan kita klik kanan, kemudian kita pilih delete Bapak Ibu. Nah, seperti tadi kami sampaikan di NVivo yang baru sudah ada ini ya, sudah ada fitur AI di sini, AI asisten itu summarize gitu. Nah, ini bisa
cicipi Bapak Ibu ya, tetapi ya itu tadi bahasa Inggris ya. Hanya untuk teks yang berbahasa Inggris begitu. Ini baru Bapak Ibu di Envivo 15 ya. Ada AI-nya sekarang. Gitu. Nah, kalau ini kita ingin hapus, kita klik hapus, kita delete ya, seperti ini. Lalu kita delete dan dia akan terhapus begitu. Nah, ini seperti ini. Ini kita kalau misalnya mau di rename bagaimana? Nah, ini karena kalau kita klik kanan kan tidak ada ya, Ibu Bapak nggih, opsi rename. Jadi ini kita kliknya get info Bapak Ibu. Get info kemudian kita beri nama di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu ingin memberi warna lain juga boleh. Misalnya untuk FGD kita beri nama warna biru misalnya atau untuk SD Kanisius ini kita beri nama apa kita beri warna hijau misalnya begitu ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan seperti itu. Contoh kita buat warna ini misalnya. Nah, ini ya. Enggak nampak juga tapi ya Bapak Ibu ya. Adanya di pojok kanan pojok kanan di kolom paling kanan ini nggih Ibu Bapak nggih di sini ada seperti ini. Kemudian Lukman Al Hakim kita beri warna misalnya warna biru. Kita klik dan kemudian ini agak salah tulis G, saya perbaiki Al Azhar 31 kita beri warna kuning. Nah, bisa seperti ini. Nah, demikian seterusnya nggih Ibu Bapak. Jadi cara untuk mengubah filenya kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu bisa klik di sini, kita klik get info, kemudian seperti itu. Cara ngupload filenya juga seperti tadi ya. Ini dokumen ini belum ada peraturan perundang-undangan, jadi ini belum masih kosong begitu. FGD sudah ada 3, notulensi FGD. Ini kita beri nama notulensi FGD SD Islam Al Azhar 31. Ya, seperti ini. Ya, nah, ya seperti ini nggih, Ibu Bapak nggih. Nah, di sini belum terlihat ada kodenya ya, karena memang belum kita baca Bapak Ibu. Jadi untuk kode itu masih nol. Artinya belum ada hal penting yang kita catat sama sekali ya di sebelah sini. Nggih. Nah, ini survei. Kemudian, nah ini bisa kita buat folder di dalam folder juga Bapak Ibu. Misalnya ya, di dalam dokumen atau survei itu kan banyak sekali nanti ada foto, ada video gitu dan kalau kita campur jadi satu nanti akan berantakan begitu. Kita bisa memisahkan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita buat survei untuk SD Kanisius Piro Brajan misalnya. Kita enter kemudian survei ketiga untuk SD IT Lukman Al Kim Sleman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi sudah bisa kita kelompokkan seperti ini, gitu nggih. SD Islam dan seterusnya, begitu. Ini bisa kita kelompok-kelompokkan seperti ini. Ini untuk kalau di filsafat namanya klasifikasi data ya, Bapak Ibu ya. Kalau di penelitian filsafat, kalau di bidang ilmu lain mungkin berbeda nggih. Jadi ini klasifikasi data, dokumen, FGD, survei dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau saya jadi teringat ya karena kemarin waktu agenda sekolah Scopus di Hotel Grand Cokro kemarin banyak juga yang menulis terkait dengan SLR Bapak Ibu G. Nah, kalau SLR menggunakan NVivo kemudian bagaimana? Kalau salah satu proses di SLR itu kan nanti kita akan mengerucut ke berapa banyak referensi yang eligible ya Bapak Ibu ya. Misalnya 6 atau 5 atau 10 begitu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan NVivo untuk SLR-nya, maka Bapak Ibu ambil 10 PDF dari penelitian Bapak Ibu tadi, kemudian dimasukkan sebagai data di NVivo. Nah, nanti PDF itulah yang kemudian akan kita baca, akan kita coding dan lain sebagainya. Begitu nggih di sebelah sini. Ini di kemudian wawancara ada juga. Kemudian eksternal ini nanti untuk referensi-referensi ada di sini. Referensi itu maksudnya dari Mendeley atau dari Zotero nggih, Ibu Bapak nggih, ini bisa kita input di bagian eksternal gitu.
Ini kurang lebih seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat data dalam bentuk video juga di sini kita ada nggih, misalnya ini survei Al Azhar, ini ada foto, kemudian ini ada video. Nah, kalau data itu sudah kita unggah semuanya nggih, Ibu Bapak nggih, di sini atau kita import bahasanya begitu. Ketika masuk di sini, kita klik 2 kali, dia akan membuka datanya. Nah, jadi akan membuka filenya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Notulenz yang ini kita buka, kita klik 2 kali, yang ini tidak akan tertutup. Jadi dia membuat tab secara berjejer ya atau berdampingan seperti ini. Yang Notulensi FGD yang ketiga kita buka juga dia akan berdampingan seperti ini. Nah, ini bagusnya Envivo. Jadi begitu kita buka, itu dia tidak akan menutup data yang sebelumnya gitu. Nah, di sini ada notulensi 1, notulensi 2, notulensi 3. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di area bawahnya inilah nanti ada nama filenya. Gitu ya. Misalnya ketika kita klik yang ini, maka ini adalah notulensi FGD SD Islam Al Azhar 31. Ketika kita klik di sini, ini nama filenya adalah notulensi SD Lukman Al Hakim. Nah, begitupun kalau kita klik yang sini, namanya ada di sini gitu. Nah, ini ada Canisius Wiro Brajan. Kemudian di area bawah inilah ya kemudian akan muncul teksnya. Nah, ini kemudian dari Envivo Bapak Ibu karena data itu kita letakkan di satu tempat gitu ya. Ibaratnya Bapak Ibu tidak punya waktu dan harus berhenti di atau maksud kami jeda gitu ya, jeda untuk membaca papernya di tengah jalan begitu dan nanti di sore hari mau dilanjutkan, tidak perlu khawatir ya, tidak akan kehilangan jejak. Jadi bisa kita buka lagi dan dalam sekejap bisa kita lanjutkan proses untuk membaca datanya begitu. Nah, ini seperti ini. Bu Ratna, kalau pakai AI assistant tadi berarti file wawancara dalam bahasa Indonesia tidak bisa diproses ya. Nggih, Ibu. Itu misalnya nggih, misalnya ini kita blok begini. Ini misalnya kita blok seperti ini, lalu kita klik AI assistant, itu nanti akan ada ini Bapak Ibu semacam persetujuan gitu ya. Kita perlu klik file tadi, oke ini term and condition-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau sudah kita kembali ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kelihatan nggih Ibu Bapak nggih. Jadi di sini text selection-nya adalah bagaimana penanaman ini seperti ini. Kemudian language summary-nya seperti ini nggih, Arabic, Austrasi dan seterusnya. Sayangnya Indonesia tuh belum ada Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi bahasa aslinya ini summary length-nya seperti ini, kemudian bisa di-generate begitu. Tapi saya juga termasuk baru nggih untuk Envivo yang ada AI-nya ini. Barangkali nanti tergantung ini juga nggih, Ibu Bapak nggih, lisensi yang kita miliki juga ya, barangkali ya. Karena di sini tulisannya, "The user does not have entitlement for AI." Artinya kan kita tidak berhak gitu ya untuk menggunakan layanan ini. Nah, ini saya kira kita tidak perlu risau ya karena memang masih terbatas juga Bapak Ibu, tidak apa-apa, tidak ada AI-nya juga insya Allah masih bisa kita gunakan. Mungkin sekitar beberapa bulan atau jika tidak bulan ini mungkin tahun depan ya kata lagu Bapak Ibu ya. Mungkin akan lebih lengkap lagi untuk fitur AI-nya. Nah, kita tunggu sampai saat itu datang baru kemudian kita lebih fokus nggih Ibu Ratna nggih untuk AI-nya. Jadi tidak perlu risau. Nah, ini untuk filenya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Lalu kalau kita ingin munculkan ini nggih, yang ini tinggal kita klik di area sini. Begitupun ketika kita ingin membuka gambar ya, misalnya ya. Ini situasi di SD misalnya seperti ini, termasuk kita buka video misalnya ya. Nah, ini juga bisa kita letakkan di sini. Ini agak sedikit kurang cocok namanya karena ini bukan video situasi ya, tetapi ini video profil. Saya rename dulu video profil SDIT SD Islam
Misalnya seperti ini, kita tadi Al-Azhar warna kuning ya, kita beli warna kuning. Iya, misalnya seperti ini. Nah, nah, jadi semuanya akan terbuka Bapak Ibu. Notulen ini terbuka, notulen ini terbuka, notulen ini terbuka, situasi ini juga terbuka dan ini sangat sangat membantu nggih. Misalnya Bapak Ibu ketika wawancara dengan kepala sekolahnya SD Islam Al-Azhar 1 misalnya gitu nggih. Di sini kepala sekolah menyampaikan penanaman agama di Al-Azhar dan seterusnya. Misalnya begini ya. Ada misalnya, dekorasi segala macam, misalnya ada di sini setiap Jumat ada kerja bakti gotong royong, misalnya begitu ya. Coba di gambar ini ada nggak? Nah gitu, jadi bisa kita, navigasinya itu bisa langsung loncat gitu ya. Kita lihat wawancara di sini, ada nggak ya di survei ya? Eee, oh di sini ini ada nih gitu ya. Nah misalnya begitu. Lalu di video kita play misalnya, ini kita play seperti ini. Pas kita lihat ini agak cepat misalnya gitu ya. Nah ini, oh ada kok di sini misalnya begitu ya. Nah ini bisa kita tandai begitu. Jadi dengan NVivo kita bisa persis menandai begitu ya. Oh di bagian inilah nanti kita masukkan si beliau ini menyebutkan gitu ya implementasi sila pertama gitu ya. Oh di bagian ini di menit kesekian misalnya begitu. Itu nanti dengan mudah bisa kita tandai Bapak Ibu menggunakan, NVivo-nya begitu nggih, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi ya lagi-lagi kalau di sini kan perlu ada transkripnya gitu ya, harus ada video transcription-nya begitu kalau mau dijadikan data di paper begitu ya. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah dengan NVivo Bapak Ibu bisa upload foto, bisa upload video dengan mudah begitu dan itu menjadi satu begitu. Nah, kalau sudah ke-upload semuanya Bapak Ibu, dokumen itu sudah ke-upload semuanya, kemudian FGD sudah terunggah, kemudian survei juga sudah diunggah semuanya, wawancara sebagainya, video dan lain sebagainya itu sudah kita unggah. Tahap berikutnya dari NVivo adalah kita melakukan coding. Nah, coding itu apa? Coding itu bahasa sederhananya Bapak Ibu, ketika kita membaca misalnya ya, transkrip FGD misalnya. Nah, seperti ini ya, ada notulensi. Di dalam penelitian itu kan kita akan membaca ini satu persatu gitu ya, kemudian kita mencatat dengan jeli gitu ya, mencatat dengan jeli apa sih yang ditemukan di wawancara begitu. Misalnya, pertanyaan penelitian kami tadi adalah tentang ini ya, strategi implementasi kalau kita sebutkan ya, misalnya rumusan masalahnya adalah apa saja strategi implementasi Pancasila di sekolah dasar berbasis agama di Yogyakarta, misalnya ya, rumusan masalahnya ini, maka inilah yang saya cari. Begitu. Ketika saya membaca transkrip wawancara, ketika saya membaca notulensi FGD tadi, begitu. Ini yang saya cari. Apa saja strategi yang di sekolah-sekolah tadi itu terapkan di dalam mengimplementasikan Pancasila, begitu. Ini yang saya cari. Jadi di awal saya sudah tahu apa yang mau saya cari gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah tahu apa yang akan kita cari Bapak Ibu, dalam arti rumusan masalahnya itu sudah jelas begitu, maka ketika kita membaca paper, kita perlu mencatat pernyataan-pernyataan dalam wawancara, kalimat-kalimat dalam teks ya, kalau Bapak Ibu menggunakan datanya itu paper misalnya, dan lain sebagainya, yang kira-kira itu bisa menjawab rumusan masalah, begitu. Nah, disinilah nanti kita mulai proses mencatat temuan-temuan penting itu dan proses itulah yang disebut dengan coding. Proses coding, outputnya adalah berupa kode atau CODE ya Bapak Ibu ya, berupa code. Itu outputnya adalah berupa code. Nah, nama prosesnya adalah coding, proses coding. Proses coding adalah proses menandai hal-hal penting yang kita jumpai di dalam data. Itu kurang lebih
definisi sederhana yang nggih menurut Reno Wikandaru. Jadi bukan menurut teorinya siapa gitu ya, tetapi menurut pengalaman kami saja. Nah, ketika kita membaca data seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menjumpai misalnya ya, di sebelah sini ada pernyataan dari Pak Kepala Sekolah. Penanaman agama di lingkungan Al-Azhar sebatas pada hafalan dan pengetahuan normatif, namun implementasinya belum tampak. Itu yang menjadi kekhawatiran para pengurus dan sebagainya, anak-anak yang pintar akademik tetapi tidak beradab. Misalnya begitu ya. Ini penting ini ya. Ini penting sekali. Misalnya di sini kita mau, catat misalnya begitu ya, bahwa penanaman agama ini kan berarti masuk di sila pertama ya, oke. Kita blok pernyataan beliau secara persis ya, Bapak Ibu ya, kita blok secara persis seperti ini, lalu kita tandai ini Bapak Ibu. Nah, tandainya seperti apa? Bapak Ibu bisa kita klik kanan ya, bisa klik kanan, kemudian bisa kita buat, kode gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya kode sebelumnya, kita bisa add to existing codes, tetapi kalau belum, maka kita buat satu kode baru. Nah, di sini saya akan buat misalnya ya, di bagian coding ini karena tadi saya sudah, ada sila satu, sila 2, sila 3, maka ini sudah saya buat kodenya seperti ini. Nah, jadi di bagian coding di sini saya sudah buat sila satu, sila 2 di sini ya. Kita buat sila satu, sila 2. Lalu kalau Bapak Ibu ingin membuat lagi, kita tulis di sini sila 3 sudah, sila 4 misalnya. Ini nggih, sila keempat. Keliru ya Bapak Ibu ya. Ini kita sila 4-nya kita letakkan di kode saja. Nah, oke, sila 4. Kemudian ini saya hapus dulu. Strategi internalisasi. Oke. Kemudian ini kita buat sila 5. Sila 5 misalnya. Nah, jadi di sini sudah ada kode ya. Kodenya adalah misalnya di sini implementasi sila Pancasila atau implementasi Pancasila. Kita jadikan 2 ya misalnya. Jadi nanti sila satu, 2, 3 ini akan kita masukkan ke sini. Sila 2 juga masuk ke sini. Sila 3 masuk ke implementasi. Sila 4 masuk implementasi. Sila 5. Kemudian selain implementasi juga nanti saya akan mencari misalnya kendala ya. Kendala dalam implementasi misalnya. Oke, ini yang sudah ada. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu ya, pernyataan seperti ini, eee, misalnya penanaman agama di lingkungan Al-Azhar sebatas pada hafalan dan pengetahuan normatif. Ini kan bisa masuk ke implementasi sila satu gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih, kode selection itu artinya adalah kita akan coding apa yang kita pilih gitu ya, yang kita select teksnya ini, kemudian kita pilih di bagian kode ini kita pilih di implementasi sila satu. Nah, gitu ya. Kita klik select. Oke, oke, oke. Ini kita. Nah, ini ya, kita pilih sila satu. Oh, sebentar. Kita, ya, Bapak Ibu ini ada kita buat begini saja, nggih. Kita selection. Kemudian, nah ini misalnya kita pilih kodenya di sini adalah eh, penanaman agama ya misalnya ya. Nah, ya seperti ini kita buat di sini warnanya apa ya penanaman agama itu warna hijau aja nggih Bapak Ibu nggih misalnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk di kode nggih Bapak Ibu nggih di penanaman agama. Jadi setiap kode yang kita setiap teks yang kita pilih nanti dia akan masuk di bagian sini Bapak Ibu, penanaman agama. Nah, di sini ya.
penanaman agama. Kemudian kalau kita klik 2 kali, nah nanti dia akan memunculkan teks yang tadi kita pilih, begitu. Jadi di sini ada penanaman agama di lingkungan Al-Azhar sebatas pada hafalan dan pengetahuan normatif, namun implementasinya belum terlalu tampak, gitu. Jadi dia akan menunjukkan persis kutipan atau teks yang tadi kita pilih, begitu. Ini untuk penanaman agama. Kalau Bapak Ibu ingin kembali ke teks yang tadi, tinggal kita pilih folder ini tadi ya, yang ini, yang notulensi, oke. Kemudian kita blok lagi misalnya di sini penanaman agama nanti masuk ke sila 1 nggih, Bapak Ibu nggih. Ini nanti masuk ke sila 1. Untuk kode ini masuk ke sila pertama nantinya. Kemudian kita baca lagi misalnya untuk Pancasila belum ada namun harapannya kurikulum akan diimplementasikan. Oke. Nah, ini ya, misalnya ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini adab kepada agama, ini juga kita masukkan di kode misalnya penanaman agama. Nah, jadi dia di penanam agama sudah masuk nggih, Bapak Ibu nggih. Kalau kita klik begini, dia akan muncul 2 ini Bapak Ibu. Nah, penanaman agama sama di sini tadi ya, adab kepada Allah, kepada teman tadi masuk di situ. Kemudian pada taat beragama ada 3 indikator, beradab, berakhlak. Oh, beribadah. Oke, ini masuk ya. Misalnya ini masuk, kita tandai ini di kode selection juga ini penanaman agama misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah untuk internalisasi kurang maksimal kami terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, misalnya ya, untuk internalisasi nilai Pancasila kami terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Ah, ini baru nih ya. Kalau kegiatan pembelajaran berarti dia masuk dalam kurikulum ya, misalnya Bapak Ibu, atau kegiatan intrakurikuler misalnya. Oke, ini kita pilih, kemudian kita quick code selection, kita buat di sini misalnya kegiatan intrakurikuler misalnya. Ini saya belum belum tentukan ya, tentukan dia masuk sila berapa, tetapi ini masuk kegiatan intrakurikuler. Jadi ini kita klik kode di sini misalnya. Nah, ini jadi dia masuk di dalam kode. Oke, di area sini ini ada 2 kegiatan intrakurikuler dan penanaman agama. Kemudian kita buat lagi. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas ya, misalnya ini supaya tampak begitu, bisa juga kita highlight ya Bapak Ibu ya. Kita bisa highlight juga, misalnya di sini kita balik ke sini. Oke, misalnya ini kita highlight seperti ini nggih. Nah, ini nanti akan muncul. Jadi kalau Bapak Ibu ingin supaya kelihatan gitu ya, yang tadi sudah kita baca, sudah kita beri kode, nanti akan apa kelihatan juga. Ini bisa kita tambahkan highlight seperti ini nggih. Jadi dia lebih mudah. Jadi nanti setiap setiap hal yang kita tandai dia akan ke highlight begitu Bapak Ibu. Oke, ini kebijakan terkait internalisasi dilakukan dengan intervensi dalam konotasi positif dan habituasi. Oke, ini kita masukkan misalnya kode ya Bapak Ibu ya. Kita klik kanan, kemudian kita sekedap ini tadi hilang ya. Nah, seperti ini kita kode selection, kita pilih di sini misalnya kebijakan sekolah. Nah, kebijakan sekolah kita buat kode di sini dan dia secara otomatis akan ke highlight ya Ibu Bapak warnanya kuning begitu. Diberikan ilmu baru ke alamiah pengalamannya terbentuk karakter role model. Oke, di sini ada role model ya Bapak Ibu ya. Ada role model di sekolah. Ini berarti misalnya kita tambahkan di bagian sini misalnya quick code selectionnya adalah pembiasaan misalnya. Oke, kita kode pembiasaan dan dia secara otomatis akan me highlight ya Bapak Ibu ya, atau menstabilo warnanya seperti ini.
Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan dokumen-dokumen atau data yang lain. Contoh misalnya Bapak Ibu dari survei begitu ya. Kemudian kelihatan situasi di Al-Azhar. Contoh misalnya gitu Bapak Ibu. Ketika kita awal-awal belum menggunakan Envivo, mungkin di benak kita, Envivo itu bisa loh kita upload data nanti akan divisualisasikan. Oh, berarti bisa membaca data sendiri begitu. Sebetulnya tidak sejauh itu juga Bapak Ibu nggih, tetapi lebih ke seperti ini. Contoh misalnya di sini ada pemberlakuan seragam untuk penanaman sila 3 misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita tandai Bapak Ibu. Nih ya, jadi di foto ini kita tandai begitu ya. Nih seperti ini, kemudian nanti akan muncul tanda plus Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti akan ada kode selection ini ya, seperti ini. Bisa kita tambahkan, misalnya Bapak Ibu masukkan di sini quick kode selection ya, misalnya ini sila 3. Nah, misalnya sila 3 begitu, seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk di kode sila 3 nggih, Bapak Ibu nggih. Di sini kalau kita klik ada kode sila 3. Jadi dia untuk apa ya, untuk penyeragaman begitu supaya tidak ada ketimpangan, kelihatan kesenjangan sosial begitu ya. Jadi di sini para siswa menggunakan seragam, misalnya seperti itu. Kemudian guru ini mengarahkan misalnya begini ya, ini berarti dia masuk di kode selection-nya misalnya di kodenya misalnya di pendampingan guru misalnya ya, pendampingan guru misalnya. Kita klik di sini. Nah, jadi di sini nanti akan muncul beberapa kode Bapak Ibu namanya ya. Namanya adalah kode. Di sini ada pembiasaan, ada penanaman agama, pendampingan guru. Yang ini kalau kita klik nanti akan mengarahkan kita ke datanya. Nah, data dan khususon atau terkhusus dia akan membukakan kalimat mana yang secara persis menunjukkan itu, begitu. Nah, proses coding inilah Bapak Ibu yang mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu core ininya ya, core apa istilahnya pekerjaan kita di Envivo begitu. Dan kadang-kadang ditanya, "Pak Reno bisa nggak coding otomatis?" Begitu ya. Ya bisa saja sih ya, mungkin dengan buat frekuensi, kemudian kita pilih kata-kata itu pokoknya kita coding, tetapi kan nanti menjadi kurang akurat begitu. Jadi khawatirnya menjadi kurang akurat, terutama kalau Bapak Ibu penelitian yang kaitannya dengan literatur gitu ya, misalnya SLR atau meta analisis atau mungkin untuk yang analisis konten begitu ya, tentu akan lebih bagus kalau kita baca kontennya begitu ya, satu persatu datanya dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan proses ini harapan kami nanti Bapak Ibu sebelum pertemuan kedua besok gitu ya, ketika nanti Bapak Ibu ingin dibawa kemana, apakah mau visualisasi ataukah mau digunakan sebagai data yang lain, outputnya seperti apa, harapan kami Bapak Ibu sembari kita nanti ketemu lagi ya di pekan depan, harapannya Bapak Ibu sudah melakukan coding. Nah, kalau kami boleh menyarankan juga ini Ibu Dwi nggih atau Ibu, Kepala LPPM barangkali mungkin jika di antara Bapak Ibu ini menggunakan versi Envivo yang trial ya, yang uji coba, saran kami, pertemuan keduanya tidak sampai 2 minggu lagi Ibu, karena kan trialnya kan 14 hari ya. Jadi kalau kita mungkin kesulitan untuk menggunakan Envivo yang versi full, at least 14 hari itu kita masih bisa belajar menggunakan versi trialnya begitu. Ini sekedar sekedar saran saja nggih Ibu, barangkali itu cukup membantu karena kalau membeli kan mahal nggih, Envivo cukup mahal begitu. Atau alternatifnya Bapak Ibu bisa main-main ke apa, tukang servis komputer begitu, kemudian mereka saya kira banyak nggih jasa yang bisa menginstalkan, Envivo ke laptop kita atau mau menggunakan e-commerce, tetapi kami tidak rekomendasikan Bapak Ibu karena terkadang akunnya ternyata crash gitu ya, di tengah jalan dia crash, dan lain sebagainya. Jadi saran kami mungkin yang paling utama ya membeli ya tentu ya, atau kalau, belum belum merasa worth it dengan biaya yang dikeluarkan, Bapak Ibu bisa ke apa, tukang komputer kemudian diinstalkan atau kalau masih belum ini juga kita optimalkan di waktu 14 hari. Ini sekedar masukan saja nggih Ibu Dwi, Ibu Kepala, ini barangkali nanti bisa diakomodasi di 2 minggu kan
masih bisa menggunakan versi trialnya begitu. Nah, ini untuk coding kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu baca ya satu persatu begitu untuk data yang sudah diinput ke sini, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mencermati begitu. Sehingga ini akan lebih optimal memang kalau Bapak Ibu sudah apa istilahnya memang betul-betul punya riset ya. Sedang mengerjakan satu riset yang terkait dengan ini, sudah ada data terlepas itu datanya apakah referensi, apakah datanya itu survei, apakah FGD, tetapi betul-betul real. Ada konten, ada paper, ada dokumen yang kita unggah ke Envivo dan kita baca. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ini adalah untuk kode nggih, Ibu, Bapak nggih, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti tadi nggih, jadi kebijakan sekolah ini adalah kode-kode dan nanti Bapak Ibu di dalam kode ini nih kalau misalnya kita tutup ya. Ini kita tutup begini, ini kita close, ini kita close juga. Kemudian ini kita close, ini kita close, dan kita tutup juga, ini kita tutup juga. Nah, nanti Bapak Ibu akan menjumpai di sebelah sini ada yang berbeda. Nah, jadi di sini adalah nama kodenya ya, nama kode kebijakan sekolah dan seterusnya. Kemudian ini adalah filenya, jumlah file ya. Maksudnya jumlah file yang di dalamnya ada kode ini itu satu. Karena tadi kan memang ini ya, memang baru notulensi dari Al-Azhar tadi gitu. Jadi memang filenya baru satu. Kemudian referensinya ini juga baru satu. Artinya yang kata-kata yang diblok atau kalimat yang diblok tadi baru satu begitu Bapak Ibu. Lain halnya kalau misalnya seperti ini ya, kita coba buka notulensi yang dokumen misalnya notulensi FGD dari Lukman Al-Hakim misalnya. Kita buka, kemudian kita cari ya misalnya. Nah, ini ya, ini sebenarnya bukan Uyan tapi Quran ya. Tapi agak salah tulis ya. Ini Quran tidak semata jadi bacaan tetapi sebagai jalan hidup atau way of life. Nah, ini misalnya ya. Oh, oke, ini kayaknya masuk di penanaman agama. Jadi ini kita klik kanan, kemudian kode selection tadi ke penanaman agama. Nah, seperti ini nggih, Ibu Bapak nggih. Nah, ini kita blok juga misalnya highlight ke. Jadi dia akan berwarna kuning dan sekarang ketika kita klik di bagian kode untuk penanaman agama di sini sudah ada angka 2. Sudah ada 2 file, ada 4 referensi. Artinya ada 2 file data yang ada kode ini dan ada 4 apa sih istilahnya kalimat yang kita highlight begitu ya. Kalau misalnya di sini kita tambahkan lagi kami serius pada pembelajaran Al-Qur'an, ini misalnya ya. Kami menyebut sendiri disebut, Al-Karim. Nah, ini misalnya. Ini kan penanaman agama ya, ini kita klik kanan, kemudian kita kode selection ke penanaman agama. Di sini akan berubah menjadi 5. Nah, tetapi di sini filenya tetap 2 karena kan baru 2 file tadi yang kita buka ya. File notulensi yang Al-Azhar dan satu lagi file notulensi yang SD Lukman Al-Hakim. Sekarang kita buka lagi satu dokumen FGD dari Kanisius, nggih, satu dokumen Kanisius. Kemudian, nah ini program sekolah dengan mengembangkan nilai-nilai di sekolah seperti pembiasaan yang bersifat religius maupun umum. Oke, ini misalnya kita kode selection ke eh, penanaman agama ya, Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini. Kemudian ini highlightnya kita aduh, keliru ya Bapak Ibu ya. Highlightnya kita kode all code and cases. Maka di bagian sini ketika kita klik kode tadi ini akan berubah ya. Jadi di penanaman agama ada 3 file. Sudah ada 3 file dan 6 referensi. Artinya ada 6 acuan untuk melihat di bagian mana penanaman agama itu bisa kita lihat. Oh, ternyata ada di notulensi dengan SD Kanisius Viro Brajan di file yang ini. Begitu. Jadi itu memudahkan nggih untuk navigasi Bapak Ibu. Ini untuk kode Bapak Ibu. Jadi
semakin banyak kode, saya kira nanti itu menunjukkan semakin kompleks ya, begitu nggih. Riset kita begitu, kita bisa juga membuat kode-kode yang ini juga bisa mengelompokkan kode ke dalam misalnya sila satu begitu ya, sila 2 dan seterusnya. Contoh misalnya ini kita buat sila satu di penanaman agama, coba kita impor ke sila satu. Nah, jadi dia masuk ke sila pertama begitu. Kemudian untuk kode sila 3 ini ya, kita letakkan di sila 3. Nah, misalnya di sini kita beri nama ya Bapak Ibu ya, kodenya bukan sila 3 tetapi apa ya, kalau keseragaman itu coba kita kesetaraan ya Bapak Ibu ya, kesetaraan. Oke, jadi dia masuk ke kode sila 2. Kemudian di bagian sini ada kode tadi terkait dengan pembiasaan. Oke, pembiasaan ini masuk di dalam strategi implementasi secara umum gitu ya, atau masuk ke strateginya misalnya kita buat satu folder baru strategi implementasi. Nah, bisa seperti ini. Kita buat satu folder khusus, strateginya satu adalah pembiasaan. Oke. Kemudian ada pendampingan guru, ini masuk di strategi implementasi. Kemudian kebijakan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang menjadi lebih tertata nggih, Bapak Ibu nggih. Sudah masuk di folder-folder secara khusus seperti ini. Nah, istilah 3 sudah ada kesetaraan, nanti muncul satu strateginya, ada kebijakan sekolah, ada intrakurikuler, pembiasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini untuk coding gitu. Prosesnya kurang lebih seperti itu, tahapannya seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa meneruskan membaca satu persatu ya di bagian datanya. Nah, terkait dengan proses di sini Bapak Ibu, ada juga namanya cases. Nah, cases ini adalah satu kalau bahasa penelitian apa ya namanya ya? Bukan variabel juga, tetapi terkadang begini Bapak Ibu, ketika saya melakukan riset terkait dengan ini ya, strategi implementasi Pancasila di sekolah dasar berbasis agama di Yogyakarta, ini nanti kan akan ada lokasi penelitian, gitu nggih. Akan ada lokasi atau langsung saja nggih, tempat penelitian saja nggih. Tempat penelitian. Nah, ini kan ada tempat penelitian nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, tempat penelitiannya itu kan ada SD Islam Al Azhar 31, ada SDIT Lukman Al Hakim, dan ada lagi SD Kanisius Iro Dajan. Nah, cases yang ada di Envivo ini Bapak Ibu bisa kita gunakan gitu ya untuk mengklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang kita inginkan. Contoh misalnya Bapak Ibu ingin membuat lokasi penelitian misalnya gitu ya. Nah, lokasi penelitian Bapak Ibu nanti bisa kelompokkan di SD Islam Al Azhar 31 misalnya gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan ini referensi terkait dengan ini. Oh, ini ya. Ada SD Al Azhar 31. Kemudian bisa juga misalnya menambahkan terkait subjek penelitian gitu. Ini kita tambahkan ya, misalnya langsung saja nggih Bapak Ibu nggih. Misalnya notulensi FGD SD Kanisius Brajan. Oke, ini saya akan blok begini, kemudian saya letakkan kode selection-nya tetapi bukan new kode Bapak Ibu, tetapi new case, new kasus gitu ya. Nah, ini kita klik new case, kemudian kita buat di sini SD Kanisius Wiro Dajan misalnya. Ini kita klik dan itu. Nah, ini sekarang ada sebentar, ini harusnya ada dua kasus ya. Nah, ini sudah ada SD Kanisius Wirobrajan. Kemudian satu lagi SD Lukman Al Hakim, ini kita blok itu ya. Kita blok begini, kemudian kita kode selection, kita klik new case, kemudian di sini SD IT
Lukman Al-Hakim. Kita klik OK. Nah, nanti ada case baru seperti ini Bapak Ibu. Nah, SD Kanisius, Viro Brajan, SDIT ini bisa kita masukkan ke bagian lokasi penelitian juga. Nah, jadi sekarang lokasi penelitiannya ada SD Islam, ada SD Kanisius, ada SDIT. Gitu, oke. Dan ini nanti akan sesuai begitu dengan misalnya nggih, Bapak Ibu di sini ingin diklik, oh ini area ini tadi ini masuknya ke SD ini tadi mana ya? SD Lukman Al-Hakim ya misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dia masuk juga di bagian sini nggih. Di bagian sini nanti SD Lukman Al-Hakim gitu. Jadi sudah apa istilahnya terkategorikan gitu nggih Ibu Bapak sesuai lokasi penelitian, sesuai jenis data, pernyataannya apa saja, kemudian termasuk kalau misalnya Bapak Ibu melihat apa desain penelitian yang sedang saya kerjakan ya. Di sini kan nanti subjek penelitiannya kan ada kepala sekolah, ada guru, misalnya ada murid misalnya. Kemudian di sini juga sama. Eh, keliru. Ini. Nah, ini sama ya. Misalnya kita ada kepala sekolah, ada guru, ada murid begitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga kita akomodir di NVivo. Jadi kita bisa membuat case-nya dua adalah subjek peneliti. Subjek penelitian ya, misalnya kepala sekolah. Kita tandai ketika Pak Kepala Sekolah yang berbicara ya. Misalnya kita klik di notulensi SD Islam Lukman Al-Hakim ini kita cari contoh misalnya di bagian data FGD kita lihat ini ya ini misalnya kepala sekolah Al-Azhar ini kita sudah coding tadi untuk ke ini ya case-nya adalah kepala sekolah ya Bapak Ibu nggih. Oh ini keliru-keliru ya. Ini kepala sekolah atau mungkin yang ini ya yang guru ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat yang Pak Aziz. Nah, ini misalnya nih ya, Pak Aziz guru olahraga. Nah, ini bisa kita tambahkan di kode selection Bapak Ibu ke kode baru nggih. Nah, kode barunya misalnya adalah guru. Nah, jadi nanti dia akan terkelompokkan Bapak Ibu. Casesnya ini kita letakkan di bagian subjek misalnya. Nah, jadi subjek penelitiannya ini ada guru, ada kepala sekolah dan nanti akan mengacu ke ini nggih, misalnya guru kita klik dua kali. Nah, dia akan menunjukkan Pak Aziz guru olahraga begitu ya. Kalau kita klik kepala sekolah nanti akan dibawa ke file yang tadi. Nah, wawancara SD Islam Al Azhar 31 begitu. Kalau Bapak Ibu ingin ngeblok semua gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Jadi kita blok jadi supaya lebih detail Pak Kepala Sekolah bilang apa misalnya begitu, itu bisa. Nah, ini kegunaan dari coding dan case Bapak Ibu nggih. Misalnya Bapak Ibu kasusnya di termasuk ya, misalnya Bapak Ibu ingin membuat pembedaan antara responden laki-laki sama responden perempuan misalnya. Itu nanti bisa dibedakan gitu ya. Kita buat di sini misalnya jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Kemudian ada kasus yang lain misalnya lokasi penelitiannya atau dari tingkat pendidikan responden misalnya S1, S2, S3 begitu ya. Atau kalau biasanya profil responden itu kan ada tingkat pendidikan, ada alamat, ada pendidikan orang tua segala macam gitu nggih. Itu bisa kita letakkan di bagian kasus Bapak Ibu. Jadi nanti secara rapi ya, NVivo akan merecord begitu untuk kasus-kasus yang kita sudah apa ya, kita sudah desain begitu di dalam penelitian dan nanti tinggal mau kita apakan gitu. Kalau data itu sudah terkumpul semua gitu ya, tinggal mau kita apakan, visualisasikan misalnya dari wawancara atau dari ini kelihatan misalnya kata yang paling
sering muncul adalah A, B, C, dan seterusnya. Dari ini yang paling sering disebutkan Pak Kepala Sekolah adalah ini begitu ya, dan sebagainya begitu. Dari foto kelihatan misalnya dari segi dekorasi yang ditanamkan baru dekorasi terkait dengan nilai keindahan saja, misalnya belum tentang nilai keagamaan misalnya. Nah, itu nanti kan bisa kita lihat dari sana begitu nggih. Nah, coding dengan implementasi dengan cases ini Bapak Ibu ini bisa bisa bermacam-macam nggih, dan nanti pada pada prakteknya mungkin Bapak Ibu akan bisa melihat ini, saya izin membukakan ini nggih, Ibu Bapak nggih, yang contoh penelitian yang sudah lebih banyak begitu ya. Tetapi ini kami mengambil dari sampel yang ada di NVivo saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di NVivo itu kan ada juga nggih untuk demo atau sampelnya begitu. Jadi ini file ini bisa kita klasifikasikan datanya gitu ya. Dari data file ini bisa kita area and township misalnya seperti ini. Kemudian dari data wawancara, literatur, kemudian berita gitu ya, sosial media dan lain sebagainya, survei dan seterusnya begitu. Dan seperti tadi kami sampaikan, kalau memang literatur itu menjadi data primer ya, artinya menjadi data yang betul-betul kita baca, bukan sekedar menjadi rujukan, tetapi itulah yang kita analisis begitu, maka dia harus dicari PDF-nya Bapak Ibu. Harus dicari PDF-nya dan harus bisa dibaca seperti ini, begitu nggih. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, kalau Bapak Ibu riset SLR gitu ya, kemudian dengan bantuan NVivo ingin melakukan secara manual, bisa seperti ini nggih. Kita coding bagian ini misalnya, kita blok untuk kita letakkan kode selection-nya gitu, quick code selection-nya dan seterusnya begitu. Jadi ini bisa kita tandai ya. Kita tandai begitu. Ini yang lebih kompleks lagi. Kemudian untuk wawancara misalnya ada wawancara dengan Barbara, ada ini. Nah, ini ada transkripnya begitu. Kurang lebih seperti ini. Kemudian wawancara dengan Charles seperti ini, wawancara dengan Helen ya, yang hanya dengan suara ya, misalnya dengan voice note saja misalnya. Lalu ada wawancara dengan Betty and Paul yang datanya berupa video misalnya begitu. Jadi kita letakkan semuanya di area sebelah sini. Tuh, oke ini masih presensi nggih Bapak Ibu nggih. Bu Dalina nggih, terima kasih sudah bergabung Ibu Bapak. Nah, ini agak berat Bapak Ibu nggih, sudah mulai berputar-putar laptopnya karena memang file demonya ini cukup besar nggih. Semoga di laptop Bapak Ibu tidak ada kendala begitu. Ini coba kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, termasuk kalau misalnya Bapak Ibu ingin menginput data, jadi kalau misalnya kita dari survei menggunakan Google Form gitu ya, itu kan nanti data ininya kan berupa Excel ya, biasanya berupa mungkin bisa spreadsheet atau mungkin bisa berupa file Excel. Nah, itu bisa juga kita masukkan Bapak Ibu ke NVivo dan nanti NVivo juga akan tetap dalam bentuk tabel begitu nggih. Itu dalam bentuk tabel begitu untuk penampilannya begitu. Oke, ini mohon izin masih masih muter-muter Bu Dwi, atau mungkin barangkali sambil menunggu ini ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya barangkali Ibu Dwi. Ya, ini Pak, dari Bu Ratna Aryani itu beliau menanyakan persentase tadi menunjukkan apa Pak Reno. Mungkin Bu Oh, Ratna nggih. bisa diperjelas untuk persentase yang mana ya, Bu Ratna? Halo? Yang di terima kasih Bu. Tadi Ya, yang monggo. saya lihat tadi Pak Reno tadi menampilkan kan ada file wawancara pasien, wawancara apa namanya yang partisipan yang pertama gitu ya. Itu kan ada reference 0,39% coverage. Nah, itu persentase itu sebenarnya menunjukkan apa sih Pak? Yang di Di ini ya Bu notes ya, yang di di notes.
Oh, oke, oke, oke. Nggih, sekedap ini Ibu ini belum belum kentara. Sebenarnya itu nanti akan terlihat ketika sudah kita olah nggih, Ibu, nggih. Kalau kita sudah visualisasikan datanya itu nanti kan akan kelihatan. Jadi persentase itu nanti maksudnya seperti apa. Tapi ini karena dia apa muter-muter lollipopnya ini saya harus force quit ini kayaknya Ibu Dwi. Izin saya Nggih, ini nggih, saya force nggih, monggo. karena laptopnya sudah jadul sekali. Kalau mayoritas atau Bapak Ibu di sini kebanyakan menggunakan Envivo versi berapa nggih? Kalau saya 12, Pak Reno. Oh, Bu, Ratna 12 nggih. Nggih, sekedap ini insya Allah sudah nampak nggih, Ibu Bapak nggih. Nah, ini sudah tampil. Kalau tadi yang dimaksud persentase yang mana nggih, Ibu nggih? Di sini kayaknya tidak muncul. Emang tampilan Bapak sama tampilan di saya memang beda sih, Pak. Beda ya? Heeh. Beda nggih. Kalau kalau di Envivo 12 ada nggih, Ibu nggih? Ada, kalau boleh saya. Nggih, nggih. Ini memang beda ya kalau di 15. Kadang-kadang di Mac sama Windows juga lebih kompleks yang Windows ya. Tampilannya itu seperti lebih lengkap begitu. Kami pengguna Mac kayak harus menerima kenyataan kadang yang versi Mac itu tidak lengkap. Bu Ratna mau share screen atau seperti apa, Bu Ratna? Kalau diperkenankan, Baik, sebentar. Mungkin Iya. Mbak Chandra bisa dibantu untuk disettingkan bisa oh share. sudah bisa. Oke, monggo. Saya pakai yang 12, Pak Reno. Nah ini, apakah ini maknanya, sebenarnya saya ada 3 pertanyaan, Pak Reno. Yang pertama, ini prosentase yang disebutkan ini 0,96 coverage. Ini apa maknanya di aplikasi ini? Terus yang kedua, bagaimana membuat coding gambar? Saya kan juga memasukkan gambar kebetulan Pak Reno di bagian ini misalnya. Bisa ada gambar yang saya sudah buat kontennya. Lalu bagaimana memasukkan coding? Apakah juga bisa dibuat codingnya? Terus yang ketiga, kebetulan saya buatnya berdasarkan ini, Pak. Di notes itu ada sudah saya buat QOL, misalnya notes QOL, notes self management sama soft skill acceptance, soft skill self efficacy. Tapi ini hanya untuk si pasien, sedangkan saya sudah ada keluarga dan perawat. Bagaimana menambahkan di notes ini gitu, Pak? Ini semuanya masih isi eh, pasien, dari sisi pasien datanya. Sedangkan dari sisi perawat sama keluarga belum. Bagaimana cara menambahkannya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Terkait dengan persentase tadi itu ada referensi ya. Kayaknya kan ada referensi. Jadi kalau kita lihat memang
ketika kita melakukan coding itu kan nanti di bagian ini saya coba tunjukkan, insya Allah di tempat kami ada ininya ya. Nah di bagian sini ini kan ada kode dan ada reference gitu. Jadi kode di sini ada 2 kode, kemudian referensi itu artinya ada berapa kutipan begitu ya. Nah nanti kan ketika satu kode misalnya saya tunjukkan di bagian kodenya saja nggih. Di sini misalnya kita lihat di kode bagian sila 1 tadi tersimpan tidak ya setelah saya force quit tadi? Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kan ada 3 file, kemudian ada 6 referensi begitu. Artinya ada 3 file yang memuat kode ini dan ada referensi itu ada 6 6 item yang kita statement. tandai begitu ya. Nah, itu kan nanti kelihatan Ibu. Jadi total itu untuk kode itu tuh ada berapa referensi, itu kan 100%. Berarti di bagian ini nanti kan sekian persen dari referensinya. Jadi 0,54 coverage dari total seluruh kode yang ada gitu Ibu maksudnya. Oh, baik-baik Pak Reno. Oke, jadi kan dia berpengaruhnya di angka ini Ibu. Nah ini kan ada 6 referensi kan. Untuk penanaman agama ada 6 apa istilahnya ada 6 Statement. hal, ada 6 statement begitu. Nah, ini masing-masing statement itu punya persentasenya kalau kita ukur dari total referensi yang kita ini kan, yang kita tandai istilahnya begitu. Jadi ini berkontribusi pada jumlah referensi secara total begitu. Ini 4,11 karena ini ada 1 dia 0,56. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 referensi berarti dia coverage-nya di 9,12%. Kalau ini 1 ini 0,54%. Nah, ini nanti mungkin akan berdampak ketika Ibu tadi ya, penelitian soal di ininya pasien sama di ininya satunya lagi apa Ibu misalnya? Perawat dan keluarga. Perawat ya, nakesnya misalnya gitu ya. Itu nanti kan kelihatan, oh ternyata dari wawancara atau dari mana begitu yang coverage-nya lebih besar itu malah dari nakes misalnya begitu, atau lebih banyak dari pasien ternyata begitu. Itu kan nanti bisa kita bahasakan ya. Kalau bahasa ininya tuh bisa kita interpretasikan, oh kalau begitu berarti faktor yang lebih besar justru dari faktor nakes misalnya. Misalnya gitu ya, contohnya begitu. Dengan melihat jumlah persentase coverage-nya ini tadi begitu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua untuk coding gambar Ibu, itu sebetulnya mirip seperti yang tadi kami lakukan nggih. Jadi ketika di sini ada sila 3 tadi, kesetaraan ini tadi kan datanya kan berupa gambar. Nah, ini nggih. Nah, cara mengkodenya bagaimana? Dengan kita tandai ini tadi Ibu, dengan kita apa, seperti kita tanda plus gitu ya. Nah, ini kan bisa kita zoom ya. Kemudian di bagian ini kita blok begini, lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih tambahi kodenya gitu. Jadi ibaratnya kita di dalam gambar itu kita tunjuk ke ini loh yang saya maksud gitu. Yang ini menunjukkan bahwa misalnya kalau di gambarnya Ibu tadi ini apa misalnya gejala yang saya maksud itu seperti tampak pada gambar berikut. Nah, itu kan kita nandainya dengan cara seperti itu, Ibu. Kemudian yang ketiga tadi Pak ada Reno, mohon maaf, berarti nggak nggih, masalah kalau nggak usah apa di apa namanya dikotakin gini nggak masalah ya Pak? Ya udah saya ambil satu gambar itu aja gitu. Kami khawatir nanti kalau tidak di kotak, dia tidak terseleksi begitu, Ibu. Ibaratnya FGD ini ya, ini kalau kita sudah upload begini kan tetap harus kita select begini, Ibu, supaya bisa di-coding. Nah, begitupun halnya dengan gambar. Jadi untuk gambar itu juga tetap perlu kita ini ya, tetap perlu kita blok begitu. Kalau misalnya itu gambarnya satu, ya Ibu bisa membuat seleksinya segini misalnya. Nah, misalnya segini gitu ya, kita selection begitu. Gitu. Itu apa alternatifnya begitu ya supaya supaya kelihatan begitu. Baik Pak Reno. Satu lagi tadi apa nggih, Bu Ratna nggih? Aduh Itu saya Pak lupa. untuk menambahkan yang tadi saya kan codingnya itu Oh, yang baru nakes tadi ya. untuk Oh, nggih nggih nggih, betul betul. sedangkan saya Nggih. ada 3 agregat gitu Pak. Nah, Iya, iya. menambahkannya bagaimana? Nggih. Boleh tidak Ibu kalau tentu Ibu lebih tahu ya nanti dengan model penelitian
seperti apa. Tetapi yang terbayang di saya, apakah memungkinkan itu dibuat kasus seperti yang tadi kami demokan, Ibu? Jadi misalnya di bagian casesnya ini dibuat cases pertama subjek penelitiannya itu ada nakes, kemudian yang kedua ada pasien gitu, Ibu. Jadi dia apa ya, sudah di kasus itu sudah terbagi menjadi dua gitu. Ini saya kira yang kalau fitur di Envivo kayaknya itu sih untuk membedakan kasus, sama seperti kami tadi ya. Misalnya subjeknya ini ada kepala sekolah, kemudian ada siswa, ada guru. Itu kan saya beda-bedakan dari segi kasus di sini ya, lokasi penelitian, subjek penelitian, termasuk kalau kita nambahkan jenis kelamin misalnya di situ, itu bisa kita tambahkan di sini. Makaten nggih Bu Ratna nggih. Hanya Terima mungkin kasih nanti Ibu banyak, perlu Kak Ren. memang harus metani lagi ya satu-satu di atas untuk yang kaitannya dengan pasien apa saja, kaitannya dengan nakesnya apa saja. Makasih Pak Reno. Nggih Bu Ratna sami-sami. Monggo Ibu Dwi, waktu Nggih. sudah menunjukkan pukul 11. Ya. Bagaimana Ibu? Ya, baik. Jadi teman-teman ini karena memang waktu untuk acara ngobris itu adalah dari jam 9 sampai dengan jam 11. Jadi untuk temu Envivo kita pada temu pertama ini kita akhiri terlebih dahulu sampai di sini untuk kemudian nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kedua untuk membahas hal yang mungkin lebih rumit dan mungkin Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan hal-hal yang mungkin mau ditanyakan di pertemuan yang kedua melalui eh, Envivo ataupun fitur Envivo yang masih bingung. Begitu nggih Pak Reno nggih? Nggih, Ya. nggih makasih Bu. Nggih. Mungkin sebelum saya tutup Bu Tri Sunarsih ada yang mau disampaikan atau cukup Bu Tri? Halo? Monggo Bu Tri? Terima kasih Bu Dwi. Pangapunten Pak Reno. Terima kasih banyak Pak Reno sudah memberikan materi untuk pagi hari ini. Selalu nggih, Pak Reno merepotkan ini, tapi terima kasih sekali. Ini sangat berguna untuk dosen-dosen kami. Nggih. Dan jangan kapok nggih Pak Reno. Saya kira itu saja Bu. Karena Baik. sudah sering aja. Terus ya, Baik. menikah mungkin ucapan terima kasih kepada Pak Reno ya, Pak Reno kami serahkan untuk sertifikatnya. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat nggih Ibu Kepala, Ibu Dwi, kami insya Allah tidak kapok Ibu karena Unjaya seperti rumah kedua nggih. Untuk Siap. kami jadi tidak perlu sungkan untuk nimbali, insya Allah dengan senang hati kami siap berbagi dan sekaligus izin kami memohon maaf nggih Bu Tri selaku Kepala LPPM, juga Ibu Dwi, barangkali tadi kami menyampaikannya ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu semata-mata dari kami. Dan terima kasih Bu Dwi atas waktunya, kami sudah diberi kesempatan. Matur nuwun sangat, ini apresiasinya. Matur nuwun sangat. Baik, sama-sama Pak Rino. Saya selaku moderator pada hari ini juga meminta maaf apabila ada salah kata maupun sikap selama memandu pertemuan kita hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan ada pertemuan kedua. Untuk informasi kapannya akan saya sampaikan nanti via WA ataupun via informasi yang lain. Seperti itu nggih, teman-teman. Seperti yang tadi kita mulai dengan membaca basmalah, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, dengan ini acara ngobris kita hari ini berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuh. terima Ya, kasih terima Bu, kasih. Ya, Bapak. sama-sama. Wah. Terima kasih Pak, Ibu. Eh, Izin lift sih Ibu. eh. Juga Tenun. Pak sama Pak. Di